Putri adalah anak yang dimanja ayahnya. Selama dia bersedia kembali ke New York, ayahnya rela menyerahkan kendali Sandiga kepadanya. Kaisa Putri Sanjaya adalah anak yang cerdas. Asalkan ia mau belajar, bukan tidak mungkin ia bisa mengelola Sandiga dengan baik di kemudian hari. Tapi dia tidak mau, gara-gara kakaknya David, ia membuat marah ayahnya, hingga secara tidak langsung ia merelakan posisinya sebagai penerus pertama Sandiga. Begitu banyak orang yang iri dengan posisi tersebut, dan banyak orang tidak akan pernah seberuntung itu. Namun, di matanya, itu jauh lebih penting dibandingkan pria itu. Apakah itu layak? Kenzo sudah berkali-kali ingin menanyakan pertanyaan ini padanya, tapi dia tidak bertanya, karena dia tahu jawabannya pasti. Setelah beberapa lama menutup telepon, kepala Putri masih terus menggemakan kata-kata yang baru saja diucapkan Kenzo. Sejujurnya, dia juga percaya bahwa agar kakaknya David bisa mencapai posisinya saat ini, dia pasti menggunakan beberapa cara dan strategi. Ada banyak orang di dunia ini yang memilih cara berbeda untuk mencapai tujuan mereka. Namun, cara setiap orang berbeda-beda, dan itu tidak berarti bahwa mereka adalah orang jahat. Misalnya, ayahnya adalah contoh terbaik yang pernah dilihatnya. Sandiga menjadi semakin makmur hari demi hari di bawah kepemimpinannya, dan dia juga telah menggunakan banyak metode menakutkan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Kenzo mengatakan bahwa kakak David tidak sesederhana yang dia bayangkan, Putri tidak merasa terkejut. Karena di dalam hatinya, dia tidak pernah merasa bahwa kakaknya David adalah pria yang sederhana. Orang yang sederhana dan manis tidak akan pernah bisa memenangkan suatu negara sebagai pemimpin negara. Memikirkan hal ini, Putri tidak merasa bahwa kakaknya David begitu buruk. Sebaliknya, hatinya sedih untuk kakaknya, David. Mendaki ke posisi setinggi itu sendirian, dia seharusnya marah padanya. Saat dia mengumpulkan pikirannya, orang jahat yang membuatnya marah dan sedih. Putri sangat ketakutan, sehingga dia segera menarik selimut itu dan menyelimuti dirinya. Dia ingin marah padanya sebentar, agar dia bisa menyenangkannya. Apakah ada harta karun di bawah selimut? Apakah kamu mencari harta karun? Dia menyeringai dan berbicara dengan santai. Tidakkah orang ini tahu kalau dia marah padanya? Bagaimana dia bisa berbicara dengannya dengan nada santai? Apakah dia mengira dia akan memaafkannya? Dia tidak akan memaafkannya begitu saja. Jika dia tidak meminta maaf dengan benar, dia tidak akan pernah memaafkannya. Saya dengar kamu tidak makan apapun, dan bertanya, apakah kamu merasa tidak nyaman? Saya bisa meminta dokter untuk memeriksamu. Petik 2. Tubuhnya baik-baik saja, tapi hatinya tidak. Rasanya seperti ada lubang di hatinya, di mana udara dingin terus berhembus, dan dia merasa menggigil terus-menerus. Itulah sebabnya dia tidak bisa makan apapun. Namun, mengetahui bahwa dia meluangkan waktu untuk mengunjunginya, meskipun jadwalnya sibuk karena dia tahu bahwa dia belum makan apapun, dia merasa hatinya kembali utuh. Dia juga sedikit senang di dalam. Putri. Ini adalah pertama kalinya dia memanggilnya Putri dalam kondisinya saat ini. Putri terkejut dan hampir menanggapinya. Namun dia harus menunggu dan bermain agak sulit didapat. Dia mengabaikannya, dan dia memanggilnya lagi, gadis kecil. Jangan panggil aku gadis kecil. Putri segera menarik selimutnya, dan tiba-tiba duduk sambil menatapnya tajam. Putri, terdengar sangat bagus tadi. Mengapa dia menelepon gadis kecilnya lagi? Tidakkah dia tahu bahwa istilah gadis kecil bisa digunakan untuk menyebut semua gadis lainnya? Kakaknya David adalah miliknya satu-satunya, dan dia hanya milik kakak David, jadi dia hanya ingin kakaknya David memanggilnya sebagai putri kecil. Kamu akhirnya mau keluar dari gua itu?
Melihat wajahnya yang kemerahan dan suaranya yang kuat, hatinya yang khawatir akhirnya menjadi rileks. Ku bilang, jika kamu memanggilku gadis kecil lagi, kamu tidak boleh memanggilku putri lagi. Dia berkata dengan marah. Jadi aku benar-benar tidak boleh memanggilmu putri lagi? Dia merangkum jawabannya. Sebelum dia sempat menjawab, dia melanjutkan, "Oke, aku tidak akan memanggilmu putri lagi." Dia jelas tahu bahwa dia tidak bersungguh-sungguh. Dia masih ingin dia memanggilnya putri. Namun, dia hanya ingin bermain-main dengannya. Keluhan yang menumpuk di hati putri tiba-tiba meledak seperti banjir tanggul yang runtuh. Dia menggigit bibirnya dan mencoba menahan air matanya, tetapi kali ini dia gagal. Air mata kristalnya terlihat mengalir dari pipinya yang merah muda dan lembut, dan tampak seperti manik-manik yang pecah. Dia menggigit bibirnya dan berteriak padanya, "Jika kamu tidak ingin memanggilku seperti itu, maka jangan. Siapa yang peduli padamu? Kamu bukan kakakku David. Mengapa aku harus membiarkan orang asing sepertimu memanggilku dengan namaku? Dan ini kamarku. Kamu laki-laki. Bagaimana kamu bisa masuk ke kamar perempuan tanpa mengetuk pintunya? Inikah yang bisa kamu lakukan sebagai presiden suatu negara? Hanya karena dia adalah kakaknya David. Apakah itu berarti dia bisa menindasnya sesuka hati dan melakukan apapun yang membuatnya sedih? Dia harus mempertahankan pendiriannya. Dia tidak akan pernah membiarkan dia mengganggunya lagi. Jika dia tidak mendekatinya sebagai kakak David, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepadanya lagi. Putri, air matanya membuatnya merasa tertekan, dan dia mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata. Tapi begitu tangannya menyentuhnya, dia ditampar. "Jangan sentuh aku." Tangannya tetap di udara. Dia menyeka air matanya lagi dan terus berteriak padanya, "Kamu bukan kakakku David. Sebaiknya kamu menjauh dariku." Dia adalah kakaknya David, tapi dia tidak bisa mengakuinya. "Tuan Presiden, silakan kembali. Saya tidak ingin bertemumu lagi." Dia sedang berbicara dengan presiden, jadi dia tidak bermaksud bahwa dia tidak ingin bertemu dengan kakaknya David lagi. Dia hanya tidak ingin melihatnya dalam identitas ini. Gavin tampak mudah didekati, namun kenyataannya, dia adalah orang yang dominan dan pintar. Jika putri tidak ingin dia dekat dengannya, dia tidak akan pergi begitu saja dengan patuh. Dia bahkan lupa bahwa saat ini, di matanya, dia hanyalah presiden negara A, dan dia bukanlah saudara laki-lakinya David. Oleh karena itu, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat, dan berkata, "Putri, aku tahu kamu merasa kecewa dan tidak berguna. Kamu menyalahkanku karena mengirimmu kembali saat kamu tertidur. Kamu boleh menyalahkanku, tapi aku tidak menyesal melakukan itu." Putri tidak bisa menahan pelukannya, dan dia bertanya sambil menangis, "Kenapa?" Dia menjawab, "Karena kamu terluka. Kakakmu David mengkhawatirkanmu, merasa kasihan padamu, dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melindungimu dengan baik." Nada bicara Gavin saat berbicara selalu terlihat sedikit lembut. Saat dia menghiburnya, dia juga memiliki nada yang sama. Suaranya terdengar begitu enak didengar, hingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Selain kata-katanya yang baik, hati bajanya langsung melunak. Saat ini, ketika putri mendengar kata-katanya, semua rasa sakit, semua luka, dan semua keluhan hilang dalam sekejap. Ternyata kakaknya, David, tidak membencinya, dan dia juga tidak menganggap dia menyebabkan masalah baginya. Alasan sebenarnya dia mengantarkan pulang adalah karena dia mencintai dan peduli padanya. Dia merasa kasihan padanya, dia merawatnya. Tiba-tiba, dia melupakan rasa sakit di tubuh dan hatinya. Dia begitu gembira hingga dia melayang di awan.
Dia sudah lama lupa apa yang dia katakan pada dirinya sendiri, bahwa dia mengakui dirinya kakak David, dia pasti akan mengabaikannya. Dia mengusap air matanya dan berkata sambil bercanda, "Kamu bukan kakakku David. Bagaimana kamu tahu bahwa kakakku David akan merasa kasihan padaku?" Dia ingin melihat bagaimana dia akan menanggapi hal ini. Mengapa dia tidak bisa mengakui saja bahwa dia adalah saudara laki-lakinya, David? Dia akan sangat senang jika itu terjadi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.